Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kimia online. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Nah, untuk memahami bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, kita harus memahami setiap langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi redoks. Adapun langkah-langkah dalam menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, yang pertama, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi tiap atom yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks. Nah, setelah kita menentukan bilangan oksidasi tiap-tiap atom, maka kita bisa menentukan atom-atom yang mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan atom yang mana saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka kita harus menyetarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Setelah kita menentukan jumlah kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi, langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Selanjutnya yang berikutnya adalah menyetarakan muatan dengan penambahan ion H+ jika reaksinya itu berlangsung pada suasana asam. Sementara jika reaksinya berjalan pada suasana basa, maka untuk menyetarakan muatan kita menambahkan ion OH-. Nah, langkah terakhir adalah dengan menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Oke. Agar lebih paham, maka perhatikan contoh berikut. Setarakan persamaan reaksi berikut. MnO4- tambah Cl- tambah H+ menghasilkan Mn2+ tambah Cl2 tambah H2O. Nah, langkah pertama, kita tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Kemudian, tuliskan rumus kimia dari zat yang di dalamnya terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya. Nah, perhatikan di sini Mn pada ion MnO4- bilangan oksidasinya adalah plus 7. Selanjutnya pada Cl- bilangan oksidasi dari Cl adalah -1. H+ bilangan oksidasinya adalah +1. Sementara Mn di ion Mn2+ dan sesuai dengan uh, muatan ionnya. Jadi bilangan oksidasinya itu adalah +2. Sementara bilangan oksidasi Cl pada Cl2 bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, di sini terlihat bahwa yang berubah bilangan oksidasinya adalah atom Mn dan Cl. Maka rumus kimia zat yang perlu dituliskan adalah ion atau senyawa yang mengandung Mn dan Cl. Di sini pada reaksi ini yang perlu kita tuliskan adalah MnO4-, Cl-, Mn2+, dan Cl2. Nah, di sini H+ dan H2O-nya tidak perlu lagi kita tuliskan. Jadi yang kita tuliskan adalah MnO4- tambah Cl- menghasilkan Mn2+ tambah Cl2. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya dengan mengubah koefisien. Kemudian tentukan jumlah bilangan oksidasi dari atom-atom tersebut. Nah, di sini Mn pada ruas kiri atau pada posisi reaktan jumlah atomnya adalah 1 dan pada posisi produk jumlah atom Mn-nya juga adalah 1. Sehingga kita tidak perlu menambahkan koefisien. Selanjutnya untuk Cl, di posisi reaktan Cl-nya cuma 1, sementara di posisi produk Cl-nya ada 2. Sehingga kita perlu menambahkan koefisien pada Cl di posisi reaktan. Jadinya 2 Cl-. Nah, kemudian setelah kita setarakan jumlah atomnya, maka kita tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang sudah kita setarakan tadi. Jadi Mn
bilangan oksidasinya plus 7, Cl dari minus 1 kita kali dengan koefisiennya menjadi minus 2. Kemudian Mn pada posisi reaktan, Mn-nya di sini bilangan oksidasinya adalah plus 2 dan Cl2. Cl pada Cl2 adalah 0. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Diperhatikan untuk Mn, sebelum reaksi plus 7, setelah reaksi plus 2. Jadi bilangan oksidasinya turun sebanyak 5. Jadi perubahan bilangan oksidasinya turun sebanyak 5. Sementara untuk Cl sebelum reaksi minus 2 dan setelah reaksi 0. Jadi bilangan oksidasinya naik sebanyak 2. Oke, selanjutnya langkah yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan perubahan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien atau jumlah atom atau molekul. Nah, dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Nah, tadi di sini Mn-nya turun 5, sedangkan Cl-nya naik 2. Maka kita perlu menyetarakan eh, membutuhkan angka bulat untuk menyetarakan kenaikan dan penurunannya. Nah, di sini Mn-nya turun 5, maka kita kali 2, sedangkan Cl-nya naik 2 kali, maka kita kali 5. Jadi, untuk Mn, O4 min, ditambahkan koefisien 2, untuk Cl min dari 2 dikali dengan 5, maka di sini 10 Cl min. Sementara untuk Mn2 plus kita tambahkan koefisien 2 dan di Cl2 kita tambahkan koefisien yaitu 5. Selanjutnya langkah yang kelima, hitung jumlah muatan pada setiap ruas. Nah, jika belum setara maka kita bisa menyetarakan muatannya dengan penambahan ion H+ dan penambahan ion OH-, tergantung reaksinya berlangsung pada suasana apa. Nah, untuk soal yang kita kerjakan ini, reaksinya berlangsung dalam suasana asam, maka kita perlu menambahkan ion H+ untuk menyetarakan muatan. Nah, di sini kita hitung muatan di sebelah kiri atau di ruas reaktan MnO4 min memiliki koefisien 2, jadi muatan di situ adalah minus 2. Sementara di Cl min koefisiennya ada 10, maka muatan di situ adalah minus 10. Sehingga total muatan pada ruas kiri adalah min 2 ditambah min 10 sama dengan min 12. Selanjutnya kita menghitung muatan pada ruas kanan. Di Mn2 plus, koefisiennya ada 2. Maka plus 2 dikali 2 sama dengan plus 4. Sementara di Cl2 di situ muatannya 0. Jadi angka berapapun kalau dikali 0, hasilnya tetap 0. Oke. Sehingga muatan total di ruas kanan adalah plus 4. Di ruas kiri adalah minus 12. Nah, karena ini berlangsung pada suasana asam, maka kita menambahkan ion H+. Nah, untuk menyetarakan muatan di kiri dengan di kanan, maka di ruas kiri kita perlu menambahkan 16 ion H+. Sehingga persamaan reaksinya menjadi 2MnO4 min tambah 10 Cl min tambah 16 H+, menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 5 Cl2. Selanjutnya langkah yang keenam, setarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, untuk reaksi ini, di ruas kanan kekurangan 16 atom H, sehingga di ruas kanan ditambahkan 8 molekul H2O. Nah, 8 molekul H2O ini mengandung 16 atom H. Ya. Sehingga persamaan reaksinya kita tulis kembali yaitu 2MnO4 min tambah 10 Cl min tambah 16 H+ menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 5 Cl2 ditambah 8 H2O. Oke. Nah, itu tadi cara menyetarakan persamaan reaksi ketika reaksinya berjalan pada suasana
asam. Untuk memeriksa apakah pekerjaan kita sudah tepat, maka boleh kita ulang kembali menghitung jumlah atom-atom di sebelah kiri apakah sudah sama dengan jumlah atom yang di sebelah kanan. Begitu juga dengan muatannya. Nah, di sini Mn-nya 2, di sebelah kanan juga Mn-nya 2. Sementara Cl-nya 10, di sebelah kanan juga 5 kali 2, 10. Sementara hanya di sebelah kiri 16, di sebelah kanan 2 kali 8, 16, sudah sama. Sementara O di sebelah kiri 4 kali 2, ada 8, di sebelah kanan 1 kali 8 juga 8. Muatannya ada di sini minus 2 tambah minus 10 minus 12 ditambah plus 16 jadinya plus 4. Sama dengan di ruas kanan. 2 dikali plus 2. Jadi sama-sama plus 4. Jadi untuk reaksi ini sudah setara. Selanjutnya kita bahas reaksi redoks yang berlangsung pada suasana basah. Nah, perhatikan soalnya. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Al ditambah NO3- menghasilkan AlO2- ditambah NH3. Nah, tahap yang pertama kita menentukan perubahan bilangan oksidasi pada reaktan maupun produk. Di sini Al dia adalah unsur bebas, jadi bilangan oksidasinya adalah 0. Sementara N pada ion NO3- bilangan oksidasinya adalah plus 5. Selanjutnya untuk AlO2- bilangan oksidasi Al-nya adalah plus 3. Dan di NH3 bilangan oksidasi N-nya di sini adalah minus 3. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa yang berubah bilangan oksidasinya itu adalah Al dan N. Nah, di tahap kedua kita menyamakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di ruas kiri dan di ruas kanan dengan memberikan koefisien yang sesuai. Nah, tadi Al di sebelah kiri jumlah atomnya 1, di sebelah kanan atomnya juga 1, maka sudah setara. Untuk N di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga sudah setara sama-sama 1. Berikutnya di langkah ketiga, kita menghitung jumlah penambahan dan berkurangnya bilangan oksidasi. Untuk Al dari plus 5 dari 0 menjadi plus 3. Jadi perubahan bilangan oksidasinya adalah 3. Jadi Al ini mengalami reaksi oksidasi. Sementara untuk N dari plus 5 menjadi minus 3. Jadi dia mengalami penurunan bilangan oksidasi sebanyak 8. Ini adalah reaksi reduksi. Selanjutnya untuk langkah yang keempat, kita menyamakan jumlah bertambah dan berkurangnya bilangan oksidasi. Nah, tadi AL-nya AL-nya itu naik bilangan oksidasinya sebanyak 3, sementara N sebanyak 8. Maka AL-nya kita kali 8 dan N-nya kita kali 3. Sehingga persamaan reaksi kita tulis 8Al ditambah 3NO3- menghasilkan 8AlO2- ditambah 3NH3. Selanjutnya untuk langkah yang kelima, kita samakan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Jadi disetarakan jumlah muatan di ruas kiri dengan di ruas kanan dengan menambahkan ion OH- karena reaksi ini berlangsung pada suasana basah. Nah, tadi di sini ion atau muatan di sebelah kiri ada NO3-, koefisiennya ada 3, maka muatan di sebelah kiri itu adalah minus 3. Sementara di sebelah kanan ada AlO2-, koefisiennya 8, maka muatan di sebelah kanan itu adalah minus 8. Agar setara, maka di ruas kiri kita menambahkan 5 ion OH-. Sehingga persamaan reaksinya menjadi 8Al ditambah 3NO3- ditambah 5 OH- menghasilkan 8AlO2- ditambah 3NH3.
Selanjutnya untuk langkah, terakhir atau langkah keenam, kita, menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O. Nah, tadi di sini di ruas kiri hanya ada 5 dan di ruas kanan hanya ada 3 kali 3 9. Jadi di kiri ada 5, di kanan ada 9. Maka kita perlu menambahkan H2O pada ruas kiri sebanyak 2H2O, di mana kita tahu bahwa di dalam satu molekul air itu mengandung 2 atom hidrogen. Jadi kita hanya butuh 2H2O, bukan 4H2O. Oke, sehingga persamaan reaksinya menjadi 8Al ditambah 3NO3- ditambah 5OH- tambah 2H2O menghasilkan 8AlO2- ditambah 3NH3. Oke. Nah, seperti itu cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Di sini tadi dipaparkan dua contoh soal, satu dalam suasana asam dan yang satunya dalam suasana basah. Nah, agar anak-anakku semua lebih paham, lebih mengerti, kemudian lebih tertanam di ingatannya, maka perlu latihan soal yang lebih banyak lagi. Maka dari itu perhatikan latihan soal berikut, silahkan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Ya, jadi sekian penjelasan untuk eh, penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.